Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baraya Persis TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Ngawarah Persis, Ngawangkong Sejarah bersama Persatuan Islam. Tema kita di kesempatan kali ini adalah Persis dan isu-isu ekologis. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar dalam bidang ekologi, sekaligus nanti penggagas ya. Ada program tertentu yang sudah digagas oleh beliau yang nanti akan beliau jelaskan pada kesempatan kita di kali ini. Telah hadir bersama kita Pak Dr. Heri Muhammad Tohari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dr. Heri. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Pemirsa, acara ini terselenggara berkat kerjasama LPPM STI Persis Garut, kemudian UPT Persis Corner STI Persis Garut, termasuk juga Persis TV Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bandung. Baraya Persis TV yang dirahmati Allah, seperti tadi saya sampaikan bahwa isu kita hari ini adalah seputar ekologi. Persis sudah mulai memiliki concern dalam persoalan-persoalan ekologis. Kalau dulu persoalan teologis, iya Pak Heri, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada nih. Persis sudah mulai terlihat concern dalam persoalan-persoalan ekologis yang memang ini menjadi keniscayaan barangkali ya. Karena memang persoalan ekologis ini sesuatu yang mau tidak mau hari ini dihadapi oleh kita. Betul. Termasuk oleh Persis itu sendiri. Organisasi-organisasi massa sejenis Persis itu bahkan sudah lebih dulu barangkali ya. Sudah lebih dulu memiliki concern dalam bidang ini. Nah, alhamdulillah Persis sekarang sudah mulai, bahkan buku-buku yang berbicara tentang ekologi ya. Pernah barangkali kita menemukan ada buku Fikih Lingkungan ya, yang ditulis oleh guru kita Prof. Maman. Bahkan ada buku misalnya tentang isu kemaritiman itu yang pernah ditulis oleh saudara-saudara kita di himpunan mahasiswa Persis. Nah, dari isu ini barangkali di kita di lingkungan internal Persis, khususnya di STIP sendiri ya, ada concern yang lebih aplikatif barangkali yang berkaitan dengan isu ekologis ini ya. Barangkali bisa dijelaskan apa isu itu atau kegiatan itu yang berkaitan dengan ekologis ini. Silakan Pak Dokter. Iya, terima kasih ini Kang Rian ya. Ini sobat Baraya ya, sobat Reyes Baraya ya. TV Persis, alhamdulillah kalau kita ngomong Ustadz Sipilis ya. Ustadz Gunnar Hoe, Ustadz yang konsen di sipilis banyak. Betul. Bahkan di awal kelahiran Persis muncul itu Ustadz TBC, ini semuanya penyakit ini. Ustadz Tahayul Bin'ah dan Curopat ya, bukan. Sebenarnya TPK lah, TBC ya. Zaman. Nah, betul. Nah, pertanyaan besar sekarang ini kan sederhana sekali. Islam itu kan kafah. Ya. Islam itu holistik. Pertanyaan besar, ada nggak dai yang khusus ya, dia bergiat di ekologi? Ini kan pertanyaan besar. Coba tunjukkan berapa orang di sini yang fokus. Kalau Ustadz Fikih banyak, Ustadz Nahwiyah banyak, Ustadz ahli waris banyak ya. Pertanyaan mendasar, Ustadz yang ahli di ekologis ada nggak?
Padahal, mohon maaf saya ini ya membuka fakta ini. September 2016 ada tragedi banjir bandang Cimanuk. Di Garut ya? Iya, di Garut. 33 orang nih, sama seperti Wiridan ini. 33 orang yang meninggal. Ya. Kemudian tahun kemarin tragedi banjir bandang Sukaresmi. Banjir bandang di Karangtengah. Betul. Pertanyaannya, kita nuntut negara hadir, kita nuntut ya apa lembaga bencana itu BPBD ya, BPBD hadir. Pertanyaan mendasar, kenapa Ustadz tidak diabsen untuk hadir? Karena barangkali tidak bersinggungan langsung itu tadi ya. Betul, karena sekali lagi Ustadz kita kebanyakan ya dimanjakan dalam tanda kutip dengan Pak Imaran kalau dalam bahasa Sunda itu. Pak Imaran. Dai-dai kita maaf ya, saya agak ini, saya lontarkan ini kritik Weber ya terhadap lembaga keagamaan. Salah satunya kan, maaf, ini kritik kepada Islam, saya terima ya kalau maaf ya kalau dibedah dada saya terpisah gitu ya. Tapi memang ini sebuah kritik itu kita terima sebagai sebuah ini ya. Lembaga keislaman kita maaf ya, dai-dai itu kita dibina, didogma semuanya untuk bisa tampil itu hanya di Pak Imanan saja. Aqimis sholat wa atuz zakat, cukup di mimbar dan di Pak Imanan saja. Betul. Tetapi kemiskinan di lapangan itu menjadi bagian di luar ya maaf perjuangan ustaz gitu ya. Pembinaan pasar ya, kemudian maaf ya ya ekologis juga ini menjadi bagian. Pada akhirnya kita itu teriak sekuler, pada yang sekuler itu kita sebenarnya. Kita memisahkan bagian ekologis kita ya dari kehidupan keberagamaan kita. Oh ini bukan perbuatan dan perilaku sekuler seperti itu. Itu yang pertama banjir bandang ya. Yang kedua coba saya melihat ya ini data juga ya, mohon maaf ya agak serius ini ngomongnya serius kan ya. Betul. Ya. Kata BPS ya angka garis kemiskinan pangan bukan pasangan ya. Kalau angka garis kemiskinan pasangan itu indeks jomblo ya. Ini mah angka ya, angka garis kemiskinan pangan, ketahanan pangan kita itu ideal itu seharusnya 2000 per kilokalori per kapita per hari. Nih ada studi di Garut ini. Di Garut ini saya ngomong bapak dulu ya, kasusik Garut ya. Di Garut setelah diteliti cuma 1674 kilokalori per kapita per hari. Di bawah standar. Sangat di bawah standar. Ya ini kayak pemodelan ini kelihatannya gemuk, tapi pada kalau di hitung kalorinya bisa jadi stunting ini. Ya, seperti itu. Jadi ini saya ngomong ini agak serius ini, ngomongnya agak serius dengan data ini, dengan data. Jadi sekali lagi sebenarnya indeks apa ya ketahanan pangan kita itu rendah di Garut. Padahal ya apa sih yang nggak jadi di kita di tanah Garut lah. Betul. Ya. Luar biasa itu. Jadi apapun jadilah gitu. Memang apapun jadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu, spirit seperti itu memang apa ya tidak pernah digaungkan kembali oleh ya maaf ya tugas penegakan keagamaan dalam hal ini ustadz atau ustadzah gitu ya. Maka berangkat dari sana ya dahulu sebenarnya inisiasinya itu 2017 ya. Saya sebagai apa ya kalau bisa disebut pilot officer untuk program Gagas. ya Desa Caang dan turunannya ada Desa Caang itu ada turunannya Caang Aramna ya. Caang Aramna, Caang Kuburnya tidak ada belum ya. Belum ya. Desa Caang itu tidak ada turunan program namanya Caang Aramnya. Salah satunya kita membuat sebuah program namanya Dai Tangkal, Dai Pohon dan Preman Pohon. Pihak preman tangkal ya. Jadi kan kalau bisa lihat profil dari tangkal dan preman tangkalnya nanti ada di Betul preman itu. betul Ya. Saya menjadikan, mohon maaf ya, saya menjadikan ini program pertama itu bukan dari tangkal tapi preman tangkal yang baseline-nya bagus dihitung dari awal akhir dan titiknya paling kulminatif bagus. Itu saya lihat keberhasilannya ada di preman tangkal karena maaf ya
preman tangkal itu pada akhirnya menjadi sebuah jalan pertobatan. Jalan pertobatan dari masa agungnya yang maaf tanda kutip kelabu. Jalan pertobatan itu adalah mengajak orang untuk menanam pohon. Seperti itu. Nah ini paling mudah itu mengendalikan sebenarnya preman tangkal daripada dari tangkal ya sebenarnya. Tingkat keberhasilan desainnya ya, mohon maaf ya, saya buka saja. Jadi sekali lagi, orang ketika diingatkan kembali tentang pentingnya pikir lingkungan, sekali lagi akan tertarik kok. Serius. Ya. Nah dulu tahun rintisannya tahun 2017 dengan program Desa Caam, kita mengajak para preman dengan dari preman tangkal, kemudian para kiai, dai semuanya menjadi dai tangkal atau dai pohon. Sederhana programnya, ya. Apa tuh Kang? Kita mengajak lintas ormas. Karena dalam konteks ini dalam ekologis tidak ada pemilihan ya, tidak ada perdebatan seperti perbedaan atau tidak perdebatan ya. Semua mau NU, PSI, Muhammadiyah, ya Ahmadiyah sekalipun ya mengatakan sama bahwa menanam pohon itu adalah sebuah perintah ya ketuhanan lah seperti itu. Nah kita coba, alhamdulillah nih beberapa dosen di STAI Persis Garut ya ada yang menjadi pembikin modulnya, dan kita bikin modul ya kita mencoba untuk mengkompilasi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis yang semuanya ngomong tentang pentingnya menjaga air, pentingnya menanam pohon, pentingnya menjaga tanah, dan ternyata banyak. Kita ya terlalu terlalu disibukkan mungkin ya dengan isu-isu fikih gitu ya fikihnya bukan fikih lingkungan maksudnya ya, fikih sholat, fikih puasa, fikih haji ya, fikih waris dan sebagainya gitu. Tetapi sekali lagi ada satu angle ya yang kita lupakan, itu adalah fikih lingkungan. Padahal kalau digali secara luar biasa ya, alhamdulillah modulnya sudah dijadikan semacam panduan bagi dai-dai tangkal dan preman tangkal yang ada di Kabupaten Garut. Dan lucunya ini didiseminasikan ke luar daerah. Jadi sederhana kan dengan tingkat advokasi atau bimbingannya. Jadi gini, dai atau preman kita kasih kurun waktu tertentu, karena kita bagaimanapun juga harus dihitung ya desain kesuksesannya apakah naik atau turun atau memang tidak ada perubahan secara signifikan ya. Jadi gini, dai itu kita pertama kasih workshop selama 3 hari full ya, si dai itu. Kemudian setelah itu kita advokasi selama beberapa bulan, biasanya sih 3-6 bulan ya. Benar nggak si dai itu ngomong tentang lingkungan, baik di khutbah Jumat, di pengajian, dan memang sampainya di sana, advokasinya sampainya di sana. Jadi kita punya FO, field officer, yang tugasnya menjadi intelijen. Benar enggak si dai ini ngomong tentang lingkungan? Selama 3 bulan itu terus 3-6 bulan. Jadi kan kadang maksudnya jadwal khutbah Jumat setiap hari kan beda. Ada yang teman tiap minggu gitu ya. Seperti bapak-bapak kayaknya ini dai temen ini. Tapi ada dai yang yang tampilnya di khutbah Jumat 1 bulan, otomatis dalam interval 3-6 bulan nggak sama. Itu mereka kita advokasi ya. Ternyata memang betul. Ya. Di samping kita ngasih panduan nih, Qurannya ini, hadisnya yang yang merupakan perintah Allah untuk menanam pohon, dan mereka sampaikan dan signifikan. Dan pertanyaan lanjutan daripada mereka, oke lah kami harus menanam pohon. Pohonnya mana? Nah kan itu kan. Akhirnya kita mencoba untuk menghimpun dana CSA, dana titipan wakaf dan sebagainya. Dan pada akhirnya luar biasa, ada berbagai area, ada berbagai lahan kritis yang kita coba untuk ditanam. Oke, betul memberikan impact ya. Betul. Kalau tadi mendengar bahwa ini dilatar belakangi sebetulnya oleh preman dulu ya. Betul. Baik, saya dengar katanya di STAIP juga sekarang mulai dicanangkan ada program Happy kalau tidak salah ya, saya dengar. Iya. Itu bagaimana kan program Happy? Oke, ya. Program Happy sebenarnya ya, saya bilang ini lebih kepada pemberdayaan menanam pohon untuk kalangan mahasiswa ya, kalangan mahasiswa. Happy itu sebenarnya hejo pipir ya. Kenapa harus pipir ya? Pipir itu kan belakang lah, wilayah private. Saya mencoba sederhana saja sebenarnya. Kita mencoba bahwa gerakan ini adalah gerakan spirit
bukan untuk memoles, bukan untuk make up depan. Sebenarnya saya tadinya pingin bikin teras hijau gitu ya. Iya. Ngapain kita bikin teras hijau? Makanya kita bikin di belakang aja hijau pipit. Ya. Daripada kapir, ya, kosong ayana di bibir, lebih baik happy. Dan memang filosofi gerakan kita ada filosofi, ya apapun yang terjadi happy saja. Jadi Thomas Becky happy saja, ya. Kemudian jadi terong ke baletik, bukan seperti itu, happy saja. Karena sekali lagi saya menanamkan, saya menanamkan jumlah penerima manfaat di sana ini kan 84 orang yang diberdayakan untuk menanam. Saya memberdayakan tugas kita menanam. Kita sebagai santri, kita sebagai mahasiswa, tugas saya yang menanam. Biarkan yang menjadikan Tuhan Allah segitu, ya. Maaf ya, di awal ini kisah happy yang sebenarnya ya anak-anak itu pada frustasi sebenarnya. Karena ada berbagai aturan dari saya. Pertama nggak boleh pakai kuku, coba bayangkan ya. Kalaupun boleh pakai kuku, karena kuku organik. Anak-anak saya survei, asesmen awal itu dari 84 mahasiswa yang ada di asrama sini, yang pernah bersentuhan dengan pacul itu cuma 3 orang. Dari 84 yang bersentuhan dengan pacul itu 3 orang. Dan satu yang memang dia pakarnya dalam artian bijak saya kira di daerah itu seperti itu. Berarti memang semuanya ya mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip manja lah, belum bisa berkenalan dengan apa itu pacul, apa itu pertanian dan sebagainya. Kita paksa secara happy, ya. Enggak, ya kalau dalam agama kan nggak ikhlas hafidin ya, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Di sini juga sama, tidak ada paksaan dalam menanam. Walaupun pada akhirnya ya mungkin dengan persoalan iman ya, kalau mahasiswa saya belum ada yang nanam ya saya sindir dengan khotamallahu ala qulubihi kan seperti itu. Ya akhirnya dia dengan bangun tidur ya agak pengaruh akhirnya mau menanam kan seperti itu. Nah, itu bagian dari kesadaran untuk menjaga lingkungan. Betul. Apalagi mereka sebagai calon, ini sasarannya kan tadi sampaikan oleh Kang Heri, ini mahasiswa ya yang program ini ya. Apalagi mereka calon untuk pendakwah, untuk pendidik di masa depan, isu-isu lingkungan memang penting untuk mereka geluti sejak dini. Ini filosofinya dari apa nih happy ini? Tentang konsep saliara itu kan Her. Betul ya. Happy hijau pipir itu kita memiliki filosofi gerakan namanya sariara. Sariara itu istilah genuine Sunda Bang. Sariara itu kalau lihat di kamus bahasa Sunda dan di Belanda, sariara itu kalau di ini kan bahasa Sundanya itu seperti ini. Tutubuhan anu jadi sorangan di kebon anu teu dipiara. Maksudnya apa? Gerakan sariara ini sederhana. Kebon teu dipiara wae jadi sariara. Kebon anu dipiara. Tidak baiknya apa loh itu kepada kita? Serius. Ini tidak baiknya apa? Tanya aku maha Allah, teh ka urang sadayana. Intinya sariara saja itu kalau lihat ininya ya profil di film-film itu kan suka muncul ya sariara itu memang ternyata dipindahkan itu oleh biji-biji itu ya, dan biasanya itu dipindahkannya tuh satu burung yang khas namanya cangkuleun. Serius itu saya sampai detail seperti itu. Jadi tugas cangkuleun itu satu sebenarnya, menanam sariara. Tugas cangkuleun itu menanam, menjadikannya siapa? Segitu lagi kembali lagi menjadi mahasiswa ya yang punya pikir yang lebih hebat dari cangkuleun kata saya juga ya, mampu. Nggak mampu lah, nggak mampu menanam seperti ini. Kan sekali lagi filosofi sariara itu sederhana, ya cangkuleun saja bisa. Masa kita mahasiswa tidak memiliki sense tidak memiliki kesadaran ya, tidak memiliki kesadaran untuk menanam ya, dalam pengertian ya sekali lagi filosofi gerakan kita itu biarkanlah tugas kita menanam, menjadi firman Allah ya. Ada banyak mahasiswa yang curhat kepada saya, Ustaz, saya itu seumur hidup gak pernah megang pacul ya. Megangnya caranya gimana? Coba bayangkan, begitu manja sekali ya seperti itu. Tapi ketika dicoba dan maaf ya dicoba itu gagal ya,
Kalau nggak dengan hama, ya hama inilah, hama seperti hama dan sebagainya, ya hama kokon, ya barudak, air, kemudian nyabutan. Karena kan ini maaf ya, setelah itu kan ada terbuka aksesnya untuk anak-anak kecil ya. Tapi sekarang saya nikmati. Karena sekali lagi tugas untuk menjadikan itu persoalan apa loh? Tugas kita mah menanam saja. Saya teringat dengan hadis yang dulu ada di ini ya, ada di buku panduannya Dai Tangkal itu sederhana sekali hadisnya itu. Seandainya engkau besok mengetahui dunia akan kiamat, sedangkan engkau di tanganmu ada sebuah pohon Memegang biji. ya, memegang biji atau memegang bibit atau memegang pohon, maka satu tanam. Betul sekali. Betul. Itu nasihat dalam agama yang memang sudah barangkali melihat ya tadi fakta sosial yang disampaikan oleh Kang Eri ini, apalagi menimpa kalangan milenial ini mengkhawatirkan. Jadi dengan program Happy ini memang tujuannya untuk membangun kesadaran tadi, membangun Betul. kesadaran terutama di kalangan mahasiswa untuk mereka mau setidaknya hanya menanam saja ya. Betul, betul. Seperti tadi disampaikan burung campurileun saja yang tidak dibekali akal oleh Allah, Iya. asal dia mau untuk membagi biji itu ya, Iya. ternyata jadi dengan izin Allah, apalagi manusia kan ya. Betul, betul. Nah sekarang saya tertarik ya, siapa yang memegang atau yang mendapatkan benefit Oke. keuntungan dari program ini, kira-kira siapa Iya. saja kan? Beneficiaries atau penerima manfaat dari kegiatan ini untuk Happy ya. Iya, Untuk betul. Happy itu adalah mahasiswa STAI Persis Garut, para penghuni Sakan, Asrama ya? asrama atau Sakan ya. Sakan itu bukan Saka ingat ya. Penghuni asrama, karena saya yakin mereka itu lebih banyak free-nya daripada belajarnya. Kalau belajarnya kan kita tahu sendiri lah ya. Hidup 24 jam, paling belajarnya mah cukup ya 6 jam ya. 6 jam lagi melek ya. 6 jam lagi bengong, baru ya sekitar 6 jam lagi tidur. Makanya berangkat dari sana ya coba kita menanam lah. Tapi menanamnya bukan menanam dengan paksaan, tapi menanamkan dengan happy, sehappy-happynya. Bahasa saya gitu. Wah, luar biasa Iya. Jadi memang ada spirit kegembiraan ya, Betul, spirit, betul. kesenangan ketika Betul. melakukan itu. Makanya ya di awal-awal perjalanan ini banyak rewardnya daripada banyak menanamnya. Tapi nggak apa-apa. Ini gerakan kesadaran loh. Sudah panen duluan lah ya. Ya iya. Nah ini betul. Nah ini saya ingat ini ya, dengan guyonan ya. Guyonan ini para kiai kayak dahulu Pak Wayulo gitu ya. Jadi gini, para kiai dan santri itu menanam menanam pisang dan buah-buahan itu di atas tikar, di atas sama. Iya. Tapi kalau rakyat biasa itu menanam cawu dan buah-buahan itu di kebun ya. Nah kita kan menabui belum panen saja sudah makan ini sebenarnya. Ini ya luar biasanya para kiai kita itu ya, menanam itu di tikar. Dan kita coba sekarang plus menanam di tikar dan menanam di tanah seperti itu. Kalau progresnya sekarang sampai sejauh mana kan ya? Oke. Jadi sebelum progres mungkin saya akan bicara dulu tentang turunan ini dulu ya, turunan program Happy ya. Biar nanti kita hitung progresnya seperti apa. Ya, Happy itu sebenarnya gerakan filosofi gerakannya itu adalah Sariara, dan Sariara itu nanti kita punya turunan kegiatan. Satunya itu adalah pertama ya Sariara ilmu. Ya, Sariara ilmu itu anak-anak dilibatkan ikut pelatihan, ikut workshop ya, bagaimana cara penanggulangan pemberdayaan ekologis ya. Kemarin ada teman-teman yang dilibatkan ya, bagaimana cara pengelolaan air gitu ya. Kemudian kemarin juga ada yang dilibatkan, walaupun tidak semuanya, bagaimana cara membuat pelatihan pupuk organik dan sebagainya. Itu Sariara ilmu ya. Kemudian setelah Sariara ilmu ada Sariara kebun. Nah ini adalah produk Sariara kebun. Sariara kebun itu walaupun kecil ya, kita anggap aja ini tomat Sariara ya, yang mahal di Amerika itu ya. Tapi sederhana, saya berani begini, menunjukkan kepada anak, tetap satu, tidak boleh dipupuk. Tidak dipupuk aja jadinya seperti ini. Coba saya sengaja ini ngambil yang paling jelek loh. Betul, Tanaman organik ya. betul. Saya sengaja ini tidak dipupuk. Serius, tanya aja ini ke teman-teman yang di sana, ini dipupuk enggak boleh dipupuk. Jadinya sepertinya apa yang dipupuk? Ini coba lihat nih. Walaupun pepet, ya. Tapi sekali lagi
Ya, ini gerakan kita. Ini kan mas sekali, ini gerakan spiritual bagi saya disebutnya ya. Ini sekali lagi, ini Sariara Kebon ini sebenarnya menanamkan kepada anak itu tidak diurus saja seperti Sariaranya Canggu Hidung itu jadi sebenarnya, apalagi diurus. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah untuk progresnya Sariara Kebon, kita sudah panen per 2 minggu. Itu salah satunya itu adalah kangkung. Saya hitung, saya kilo coba itu satu kali panen itu sudah mencapai 3 kilo, cukup untuk menaikkan indeks ketahanan pangan. Ketahanan pangan tadi ya. Walaupun paketnya belum ada ya, itu ya seperti gitu. Tapi cukup ya, minimalnya kalau dihitungnya ada kenaikan sekitar 150 kilokalori per kapita per hari lah. Kalau saya hitung seperti itu. Kalau memang agak serius ini ngomongnya ya. Dan sekali lagi saya coba biarkan, ini program happy loh, tidak program serius. Saya tidak mau beda seperti community development, tidak seperti pemberdayaan lain yang dihitung secara detail dari baseline awal, kemudian nanti kenaikannya di baseline akhir. Enggak kok, itu mah happy saja. Tapi anak-anak dengan happy minimal Ustaz, alhamdulillah, kanggo terus panen deui, aduh ada kebanggaan. Serius ya. Kemarin Ustaz iya tomat air ngagalan, ya ada apa-apa. Tugas apa menanam, apa yang menjadikan segitu ya. Makanya filosofi gerakan Sariara ini luar biasa kalau menurut saya itu. Saya mendapatkan makna yang luar biasa itu salah satunya ya dari Gunung Canggu Hidung itu. Ya, Sariara Sariara Kebon, kemudian Sariara Cai. Sariara Cai itu tadinya saya mau bikin hidroponik ya, tapi kita nunggu karena ini kan happy ini baru berjalan sekitar 4-5 bulan ya. Ya kita coba nanti ada pemberdayaan khusus secara detail di hidroponik, tapi kita sudah bikin marketnya. Teman-teman sudah cukup bahagia walaupun anaknya belum ada juga ya, tapi minimal ini gerakan inspirasi kalau menurut saya. Gerakan inspirasi yang bisa dilakukan sebetulnya di lingkungan manapun ya. Betul. Ada tanah, ada lahan. Betul. Itu Sariara Cai, kemudian ada Sariara Gemuk. Ya nanti pupuknya pupuknya pupuk kimia ya. Ini ada ideologis ini ya. Karena pupuk kimia, tapi maaf ya, ini belum ada fatwanya sebenarnya ya. Tapi sekali lagi kita mencoba untuk apa ya? Karena mensejahterakan pupuk kimia. Betul. Kita coba dengan organik saja bisa sebenarnya. Pupuk organik. Ya, gemuk. Kemudian dari Sariara Gemuk juga ada turunannya lagi, ada semacam teman-teman sudah melakukan pemberdayaan maggot, ya itu dari sampah-sampah semuanya. Kemudian dijadikan sebagian jadi gemuk, sebagian lagi jadi pakan maggot dan sebagainya. Seperti itu. Ada kalau maggot itu baru jarang di sakarnya kaki-kaki, kalau di perempuan belum jarang. Sudah dilakukan. Ya. Kemudian ada Sariara yang terakhir itu adalah Sariara Juara. Nah, jadi gini ya. Kalau Sariara Juara ya sederhana, itu mah teknik menjual diri kan. Jadi keberhasilan kita, penderitaan kita, kalau saya menyebutnya ada model MSC Stories, Most Significant Change Stories ya. Jadi perubahan apa yang kita lakukan dengan happy itu kita ukur indikatornya ya. MSC itu kan bisa perubahan menuju jelek bisa saja, perubahan menuju bagus, atau dalam bahasa Jerman mah perubahan dari dan gitu ya. Seperti itu nanti kita hitung di MSC Stories itu. Nah, dari MSC Stories kita bisa nanti memetakan indeks-indeksnya, indeks ketahanan pangannya, indeks kebahagiaannya karena kita happy dan sebagainya. Salah satunya Sariara Juara itu mencoba untuk mempublikasikan semua yang kita dapatkan di area teknis di happy ini ke dalam sebuah tulisan-tulisan jurnal, kepada film-film dokumenter, dan kepada yang sebagainya yang lebih bersifat publikasi. Demikian seperti itu. Dipoles lebih menarik ya. Betul. Kaitannya dengan iklan, menjual diri ya. Sampo hijab saja bisa dikapitalisasi ya. Betul kan ya. Sudah sampo hijab berarti masa ini tidak bisa dijual lah, seperti dalam bentuk. Iya betul. Menarik ini Kang Hera, tapi sepertinya sesi kita untuk kesempatan hari ini terbatas. Coba barangkali ada saran agar program-program sejenis, program-program yang sama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dengan isu lingkungan atau isu-isu ekologis lain ini
bisa diduplikasi di tempat-tempat lain seperti apa nih Kang? Oke, ya. Betul kiranya gerakan ini pertama ada baru gerakan spirit ya. Nanti kalau gerakan teknis yang sebenarnya itu nanti bisa kelihatan kalau saya hitung intervalnya itu di sekitar tahun ketiga atau tahun keempat. Oke. Ya, seperti Desa Caan itu diinisiasi 2014 dengan assessment riset ya. Kemudian 2017 itu digaungkan, kemudian 2017, 2018, 2019 itu pelaksanaan, dan baru didesiminasikan itu 2019, 2020. Jadi sebuah Komdev itu sebuah pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya panjang. Happy juga kalau saya sederhana saja. Tahun pertama saya mencoba ingin menghappykan mahasiswa STIP sehappy-happynya. Jadi tidak diukur secara ketat baseline awal dan akhirnya. Yang penting anak punya pemahaman, yang penting anak punya kesadaran, yang penting anak diingatkan betapa menanam itu adalah bagian daripada ibadah itu dulu. Dan nanti mungkin tadi ditanyakan sama pengatur acara untuk teknik desiminasinya, nanti mungkin di tahun-tahun selanjutnya saja. Oke. Ya seperti itu. Terima kasih Kang Haryan ya. Alhamdulillah kesempatannya pemirsa Persis TV. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh penggagas ya program yang praktis sebetulnya, yang praktis ya, yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dengan isu lingkungan, dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia muslim yang membawa misi rahmatan lil alamin. Barangkali misi rahmatan lil alamin sebagaimana jadi jargon jamiah kita Persatuan Islam itu juga harus menyentuh bukan hanya isu-isu teologis, kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi juga isu-isu ekologis, isu-isu lingkungan. Ini yang barangkali abai atau lupa yang yang saat ini lupa atau abai kita perhatikan. Barangkali tadi paparan dari Kang Heri selaku penggagas program Happy di lingkungan STAI Persis Garut, sekaligus juga beliau pakar dalam community development ya dengan berbagai macam programnya. Alhamdulillah juga beliau sekarang menjadi wakil ketua 3 di STAI Persis Garut. Mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terutama terhadap lingkungan atau ekologi di sekitarnya. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini rupanya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diterima oleh pemirsa Persis TV sekalian. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan dan di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi tegaknya syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam, persatuan Islam.